Baik, mahasiswa, kita masuk ke sesi eee, yang keempat, sesi yang kedua. Pada pertemuan terakhir ini, kita ingin melihat sedikit materi berikutnya, yaitu apa kira-kira sumber yang kita bisa jadikan untuk menemukan masalah penelitian. Jadi ada beberapa sumber agar kita mudah nantinya untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah-masalah penelitian yang menjadi ketertarikan kita untuk kita jadikan sebagai karya tulis ilmiah kita pada program studi Kesmas di akhir nantinya. Nah, ada 5 sumber yang bisa kita jadikan. Pertama, kita bisa mempelajari atau menemukan masalah itu dari kepustakaan-kepustakaan yang ada, baik dari buku ajar atau dari jurnal-jurnal yang sudah dipublish orang. Apalagi sekarang orang lebih mudah untuk mendapatkan hasil penelitian yang terdahulu menggunakan secara online jurnal-jurnal yang sudah terpublish. Kemudian bisa juga kita berangkat dari membaca abstrak jurnal-jurnal yang ada. Di sana nanti nampak celah-celah ataupun saran-saran yang dikemukakan oleh para peneliti untuk peneliti-peneliti yang selanjutnya. Kemudian juga dari sari pustaka, dari berbagai literatur bisa kita gunakan sebagai sumber-sumber untuk menemukan masalah penelitian. Yang kedua, bisa juga kita dapatkan dari bahan-bahan diskusi. Diskusi para ahli, para akademisi, atau para masyarakat ilmiah dari kegiatan-kegiatan konferensi, kegiatan-kegiatan seminar. Kalau Anda mengikuti seminar, tentu di sana dibahas berbagai-bagai isu yang biasanya isu yang diangkat adalah isu-isu yang terkini. Sehingga kita bisa mendapatkan informasi-informasi apa saja persoalan-persoalan yang belum terpecahkan di saat ini. Kemudian juga sumber yang ketiga bisa dari pengalaman sehari-hari. Nah, ini tentu dibutuhkan ketajaman kita di dalam melihat fenomena-fenomena yang ada di kehidupan kita. Kalau Anda sudah bekerja, tentu akan lebih mudah kalau ingin meneliti di tempat kerja Anda, karena di sana setiap hari timbul berbagai persoalan-persoalan yang bisa kita jadikan sebagai masalah penelitian kita. Kemudian yang keempat, masalah bisa juga kita temukan atau kita cari dari berbagai pendapat-pendapat para ahli atau pendapat pakar yang mungkin saja pendapatnya itu masih belum memuaskan kita dalam rangka untuk menemukan informasi-informasi baru. Nah, ini yang akan kita jadikan sebagai sumber masalah dan akan kita angkat menjadi problem riset penelitian kita. Yang terakhir, sumber masalah, sumber-sumber yang bisa kita jadikan untuk mendapatkan masalah dari sumber-sumber non-ilmiah. Bisa dengan membaca surat kabar, di sana biasanya disampaikan fenomena-fenomena, gambaran-gambaran. Kalau kita di bidang kesehatan tentu ada hal-hal yang terkait dengan persoalan prevalensi, persoalan masalah kesehatan, dan sebagainya. Itu bisa menjadi sumber awal kita untuk mendapatkan masalah-masalah penelitian. Nah, ini rangkuman. Jadi ketika kita melakukan perumusan masalah nantinya, itu kita berawal dari 3 step saja, 3 langkah sederhana. Pertama, kita tangkap dulu ada nggak kesenjangan ya, antara apa yang diharapkan dengan yang terjadi, yaitu kesenjangan antara desain dengan dasolen. Ketika dia ada kesenjangan, ditemukan ada kesenjangan, maka langkah berikutnya atau langkah kedua kita pertanyakan mengapa kesenjangan ini terjadi. Contoh tadi kalau kita ingin melihat dari sisi target, pelaksanaan imunisasi itu targetnya 90% harus tercapai, tetapi pelaksanaannya baru mencapai 60%. Nah, kemudian kita pertanyakan mengapa hanya mencapai 60%, tidak mencapai target yang diharapkan. Maka muncullah beberapa kemungkinan-kemungkinan jawabannya. Nah, kemungkinan jawaban yang muncul itu harus lebih dari satu.
Nah, ini yang akan kita buat situasi masalahnya sehingga betul-betul kita dapatkan masalah yang memang betul-betul layak untuk dijadikan sebagai masalah penelitian. Nah, kemudian ketika kita sudah dapatkan mengidentifikasi masalah, pekerjaan berikutnya adalah kita akan membangun atau membuat uraian tentang apa yang melatar belakangi dari masalah yang kita angkat. Jadi untuk menggambarkan ini nanti kita mengarah kepada research question atau pertanyaan penelitian kita. Nah, nanti dirumuskan dengan tajam rumusan masalahnya, bisa juga kita gunakan kriteria yang kita pakai tadi, yaitu kriteria Pioneer yang disampaikan oleh Komen dan Hale. Nah, apa yang kita sebut dengan rumusan masalah? Jadi tadi kita sudah dapatkan masalah dengan menggunakan situasi masalah, kita dapatkan masalah 2 atau 3. Kita pilih satu masalah, kemudian kita rumuskan masalah. Jadi perumusan masalah tidak lain adalah penajaman. Sebenarnya masalah apa yang akan kita angkat menjadi sebuah masalah penelitian. Jadi yang disebut dengan masalah adalah rumusan masalah adalah pertanyaan tentang. Jadi pertanyaan tentang situasi problematik yang timbul dari kesenjangan antara kenyataan dengan teori atau kenyataan dengan penelitian-penelitian terdahulu atau kenyataan dengan apa yang belum diinformasikan sampai hari ini. Nah, kemudian ketika kita membandingkannya, kemungkinan jawaban itu lebih dari satu jawaban. Barulah dia bisa kita rumuskan menjadi sebuah rumusan masalah penelitian. Nah, mengapa tahapan rumusan masalah penelitian ini penting? Ada 5 alasannya. Pertama, ketika kita merumuskan masalah itu dengan tajam, dengan jelas, dengan operasional, maka sebenarnya rumusan masalah ini sangat penting dalam upaya untuk mengembangkan kerangka konsep penelitian kita. Jadi kerangka konsep itu nanti kita bangun di awal untuk mengetahui hubungan antara satu konsep dengan konsep lainnya. Yang kedua, sebagai langkah awal untuk mengkonseptualisasikan dan mengoperasionalisasikan hipotesis ataupun dugaan sementara kita sebelum kita melakukan proses pembuktian. Ketiga, pentingnya itu langkah awal untuk menentukan desain ataupun rancangan penelitian yang akan kita pilih dari berbagai rancangan penelitian yang cocok untuk menjawab pertanyaan penelitian kita. Yang kedua, pentingnya rumusan masalah. Ternyata rumusan masalah yang kita buat nantinya, yang kita rumuskan itu bisa memprediksi keberhasilan penelitian yang akan kita lakukan. Kalau rumusan masalahnya jelas, terukur, tajam, maka kita bisa memprediksi apakah kita berhasil atau tidak nantinya di dalam menyelesaikan kegiatan penelitian. Ketiga, sebagai petunjuk untuk konfirmasi judul. Jadi judul nanti kita setting sesuaikan dengan rumusan masalah yang akan kita buat. Kemudian selain konfirmasi judul juga akan menjadi rujukan atau dasar di dalam membuat tujuan-tujuan penelitian. Yang keempat, pentingnya itu untuk menilai sejauh mana orisinalitas dari penelitian yang atau masalah yang kita angkat. Jadi orisinalitas nanti terkait dengan novelty, kebaruan dari penelitian yang kita lakukan. Yang kelima, untuk memprediksi kira-kira apa saja hambatan, tantangan yang mungkin timbul nantinya ketika kita melakukan kegiatan pengumpulan data. Nah, ini yang harus kita prediksi. Ketika rumusan masalahnya sudah jelas, sudah baik, maka kita bisa memprediksi hal-hal yang mungkin terkait dengan proses pengumpulan data nantinya. Kemudian apa kira-kira syarat di dalam menyusun atau memformulasikan rumusan masalah? Pertama, sebaiknya rumusan masalah itu dikemukakan dalam kalimat tanya atau kalimat integratif. Mengapa demikian? Karena rumusan masalah ini sama dengan istilahnya research question atau pertanyaan penelitian.
Nah, kalau dia berbentuk pertanyaan penelitian, maka kegiatan selanjutnya adalah bagaimana cara kita nanti bisa menjawab pertanyaan tersebut atau menjawab rumusan masalah. Yang kedua, substansi yang harus kita ungkapkan di dalam rumusan masalah itu hendaknya bersifat khas atau bersifat spesifik, tidak memiliki makna ganda. Itu yang penting. Jadi kalau rumusan masalahnya banyak, maka kita pisahkan satu persatu sehingga dia tidak ambigu, tidak mengandung makna yang membingungkan bagi kita untuk melakukan menjawab pertanyaan penelitian kita. Nah, bila terdapat banyak pertanyaan, maka sebaiknya dipisahkan satu persatu. Yang keempat, sebaiknya rumusan masalah itu nantinya menggambarkan hubungan secara fungsional antar variabel-variabel yang terdapat di dalam masalah penelitian kita. Maka kita identifikasi dulu kira-kira apa saja variabelnya. Nanti rumusan masalahnya kita buat atau kita buat pertanyaan yang betul-betul menggambarkan hubungan fungsional. Saya ambil contoh sederhana ketika kita ingin merumuskan masalah penelitian. Nah, biasanya diawali dengan redaksionalnya, berdasarkan uraian dan latar belakang masalah. Jadi munculnya rumusan masalah ini setelah kita menggambarkan latar belakang masalah. Maka kita awali dengan redaksinya, berdasarkan uraian dan latar belakang masalah, dapatlah dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut. Nah, statement atau pernyataan rumusan masalahnya selalu menggunakan kalimat tanya. Apakah ada hubungan pengetahuan dengan pemberian ASI eksklusif pada ibu balita? Kalau persoalannya adalah banyaknya ibu balita yang masih tidak menggunakan ASI eksklusif ketika kita temukan di lapangan. Seharusnya pada saat sekarang seharusnya ibu menggunakan ASI eksklusif karena ASI eksklusif sangat bermanfaat di dalam tumbuh kembangnya balita. Tetapi fakta di lapangan ketika Anda melihat, oh ternyata masih banyak ibu-ibu yang menggunakan susu formula di dalam pemberian asupan kepada balitanya. Maka kita pertanyakan, apakah mungkin disebabkan oleh pengetahuan atau yang lainnya? Ini yang kita pertanyakan sehingga muncullah rumusan masalah. Kita ingin menguji apakah benar ada hubungan antara pengetahuan dengan pemberian ASI eksklusif pada ibu balita. Nah, kemudian kita lihat sedikit ciri-ciri rumusan masalah yang baik. Pertama, pernyataan masalahnya. Dari sisi pernyataan masalah, selalu diawali dengan kalimat tanya atau pertanyaan penelitian ataupun research question-nya harus ada. Yang kedua, pernyataannya menggambarkan hubungan dua atau lebih dari fenomena yang terukur. Jadi fenomena ini nanti diterjemahkan dalam bentuk variabel-variabel. Yang kedua, cirinya dilihat dari aspek visibility atau aspek kelayakannya. Apakah pertanyaan penelitian kita itu atau rumusan masalah yang kita buat itu dapat kita jawab nantinya dengan menggunakan data empiris. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah pertanyaan itu bisa kita selesaikan dilihat dari pertimbangan-pertimbangan waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan atau menjawab pertanyaan penelitian. Yang ketiga, dipertimbangkan juga dari sisi pengetahuan yang kita miliki sebagai peneliti. Di pengetahuan kita, keterampilan kita di dalam menyelesaikan atau mencari jawaban dari pertanyaan penelitian. Yang keempat, daya dukung, fasilitas, dan sumber-sumber lainnya itu juga menjadi pertimbangan. Kalau ini sudah terpenuhi, maka ciri perumusan masalah yang kita buat itu sudah layak kita jadikan sebagai rumusan masalah yang baik. Yang ketiga, dilihat dari sisi kontribusi. Jadi apakah rumusan masalah ini mengarahkan kepada hasil penelitian yang nantinya dapat menjadi pengembangan. Yang dapat menjadi pengembangan terhadap teori-teori yang baru. Atau bisa disumbangkan kontribusi terhadap perbaikan metodologi penelitiannya. Atau metode lainnya. Kemudian bisa juga dilihat dari manfaat dan implikasi dari secara aplikatif terhadap persoalan yang terjadi di masyarakat. Jadi ketika kita ingin memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat, kita melakukan penelitian dan harapannya tentu
hasil dari penelitian itu bisa kita sumbangkan terhadap penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Yang keempat, lihat dari sisi originalitas. Originalitas yaitu berkaitan dengan persoalan masalah yang kita angkat itu. Apakah orisinil, apakah hanya merupakan replikatif saja, atau pengulangan-pengulangan saja penelitiannya. Yang satu dilakukan di Damasraya, yang satu dilakukan di Sungai Puar, yang satu dilakukan di pesisir, yang satu dilakukan di Padang. Itu hanya melakukan penelitian-penelitian yang sifatnya pengulangan atau replikatif. Kemudian originalitas dilihat dari kerangka konsepnya. Jadi jalinan konsep-konsep yang kita bangun itu nantinya menggambarkan originalitas atau hanya duplikat saja. Yang ketiga berdasarkan pendekatan yang digunakan. Jadi desain yang kita gunakan, pendekatan yang kita gunakan itu juga menjadi aspek original. Orang menggunakan cross-seksional di dalam penelitian yang sama, Anda menggunakan desain case control atau desain cohort dengan masalah yang sama. Sehingga dia berbeda, atau ada originalnya, ada kebaruan dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan orang. Saya rasa demikian untuk pertemuan hari ini. Ada 4 part atau 4 potong video yang bisa Anda gunakan nantinya untuk memahami mulai dari jenis penelitian atau topologi penelitian sampai kepada bagaimana kita merumuskan masalah penelitian. Kemudian ini menjadi tahapan penting untuk langkah-langkah kegiatan riset selanjutnya. Rasa demikian, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.